mendapatkan kecuali dengan satu cara, yaitu istiqomah. Istiqomah qiyamul lail. Istiqomah hadir di majelis taklim. Istiqomah mencintai saudara-saudara Anda. Istiqomah memahami saudara-saudara Anda. Istiqomah ngalah terhadap dulur-dulure sampean. Pastikan nggak semua dulure sampean itu orang baik. Tapi fahamilah bahwasannya di setiap orang baik itu tidak 100 baik. Tapi ada sisi buruknya. Di teman antum yang buruk itu maknanya tidak 100% buruk. Pasti ada kebaikannya. Maka jangan resisten dengan orang yang antum tidak anggap baik. Antum jangan terlalu ngefan dengan orang yang baik-baik banget. Ayo, itu dulur antum. Sehingga kalau ada saudara antum yang antum pandang tidak baik, doa, ya Allah tutupi kebaikannya itu sehingga aku tidak suka, tutupi biar aku suka. Kalau ada teman kita dari kesusahan dalam berkomunikasi, kesusahan dalam mengontrol emosi, ayo cari solusi, ojo dikompori. Oncene lek gombol ambek wong iku tambah gak bener iku. Ojo rek. Antum gak akan mendapatkan kenikmatan dunia. Lah antum mau ini hidup tapi tidak dapat kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak menikmati qiyamul lail, antum enggak menikmati persaudaraan yang sangat luar biasa. Eman enggak? Eman kalau saya. Antum tidak mendapatkan kenikmatan sholat berjamaah. Waduh. Pas baca kitab itu, ya Allah, rasanya kudu nangis. Nangisnya kenapa? Ya Allah, sungguh jauh nikmatmu dari aku. Ya Allah, yang saya munajatkan itu, ya Allah, berilah saya kenikmatan. Layakkan saya untuk mendapatkan kenikmatan itu, ya Allah. Buka hati saya, kalau hati saya ini bedeng. Apa itu bedeng? Kotor. Buka ini, ya Allah, agar saya langsung mendapatkan kenikmatan itu. Itulah kenikmatan. Maka kenikmatan itu ayo kita raih dengan cara apa? Istiqomah. Maka kata ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Sesungguhnya istiqomah itu khairun. Apa sih khairun itu? Bukan baik, tapi lebih baik. Ini contoh, ada gelas ini ya, ini gelas. Ini lebih baik karena ada kopinya, ini kosong. Iya enggak? Ya jelas, munggo larang 2.000 iki bisa 4.000. Dia kosong, ini enggak. Kan begitu. Ini lebih mahal. Apa? Khairun. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan apa? Min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Antum tahu karamah itu? Karamah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap beberapa hambanya saja yang dipilih. Kita ambil contoh. Dulu ada namanya buyut saya, mbah saya Buyut Dasuki. Dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendapatkan cerita. Ada 3 kiai di Malang ini yang intens untuk mengusir Belanda. Yang pertama namanya Kiai Dasuki, mbah saya, buyut saya. Yang kedua adalah Kiai Mudhorin, itu di sono tengah. Yang ketiga adalah Kiai Said. Lah ini gurunya abah saya. Itu beliau itu senantiasa apa? Gembleng orang agar supaya Belanda itu terusir. Teridentifikasi dengan yang namanya Belanda itu. Oh, ini orang pemberontaknya dan lain sebagainya. Apa antum yang tahu? Bahwasanya orang-orang itu takut ada Belanda. Takut bukan takut beliau itu ditangkap, ketakutan masyarakat di daerah Singosari itu. Takutnya apa? Nanti Pak Yai ini dibunuh. Loh ini loh, bukan takut saya ini di penjara atau takut ditangkap, tapi takut nih guru saya ini ditangkap. Loh hebat ini masyarakat Singosari. Tapi antum yang terjadi, Yai itu disuruh di rumah enggak mau. Enggak, saya mau wudhu. Wudhu beliau. Belanda sudah siap-siap nembak. Ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belanda itu enggak kelihatan, melungu ini wudhu apa? Enggak ketahuan. Itu namanya karomah. Tapi yang saya sebutkan itu satu saja. Turun karomah itu kepada putra beliau nama Kiai Manan Dasuki. Yang beliau pada saat wafatnya, saya itu begini. Tatkala wafat itu saya duduk itu di depan rumah beliau. Saya nggak mau sowan ke dalam. Takutnya
apa ya, mungkin orang dalam akan sibuk nguruki saya yang nggak penting ini. Saya duduk sama abah saya, Masya Allah, ada orang datang bawa beras itu, sak pikep Pak. Ada orang bawa air kemasan itu, sak pikep, Masya Allah, wong nyelawat gak tanggung-tanggung ini. Malam hari itulah para habaib, diantaranya habaib itu banyak yang ingin membadikan Kiai Manan ini. Besoknya yang datang, antum tahu tahlilan itu 2000 orang. Saya tanya Gus sudah, niki masa pripun? Waduh, gak ngerti ya Wais. Masyarakat yang masa itu kayak satu hari nyembelih satu sapi ndak cukup itu. Antum tahu? Luar biasa antusias masyarakat. Maka pada saat itu semua mengkondisikan di daerah Watu Gede itu agar supaya cukup buat bagaimana 2000 orang Pak setiap harinya. Banyak itu. Antum tahu, saya itu menyaksikan sendiri karomahnya beliau. Ada tetangga saya nggak sebutkan namanya, Pak Fulan begitu. Beliau itu memiliki anaknya itu bandel, kata beliau. Ya opo iki anakku bandel. Lah nopo? Iki mang gelut mbek Pak Dene, katanya begitu. Geger sama kakaknya ini tadi. Beliau itu anaknya itu ngomong gini, wes Pak, aku nggak mau sekolah lagi kecuali Pak D minta maaf ke saya. Kata bapaknya ini, ya mana mungkin seorang Pak D minta ponakan ke keponaan, ini mustahil ini. Pak D-nya merasa nggak bersalah, anak saya juga merasa nggak bersalah. Ini gimana ini? Loh, terus yang jenengan ini panikan apa? Dia nggak mau sekolah, itu besok ujian, ini gimana? Ini 2 hari lagi ujian. Oh gitu. Beberapa hari ujian, 2 hari atau 3 hari saya lupa. Saya minta, ngipun, saya jenengan baca ini ya. Oh, baca. Besok itu baca. Malam itu beliau bermunajat. Ilmu yang diajarin para guru-guru saya sampaikan beliau. Beliau bermunajat. Kemudian beloknya datang. Ini sudah berkurang, dia nggak marah-marah. Tapi belum mau sekolah. Wah, kalau yang cepet ini bukan kelasnya saya. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa apa-apa ini. Ayo kita hadir ke Yai Manan. Ternyata di Yai Manan, beliau lagi sakit. Tapi saya datang, ya tunggu sebentar. Saya nggak tahu kalau beliau itu lagi sakit. Karena yang datang tahu saya, karena saya cucunya, ya ditemuin saja. Oh iya, ada apa? Cerita. Oh iya, ini cerita, ini tetangga saya. Ya masih saudara juga. Habis itu apa? Didoakan. Antum tahu? Ini kasih minumnya, taruh di anaknya itu. Apa besoknya? Besoknya anaknya langsung mau sekolah. Itu karomahnya Iman, Masya Allah. Saya menyaksikan sendiri itu. Dan alhamdulillah orang yang mendoakan, alhamdulillah mereka mendoakan. Seandainya ada orang datang ke rumah saya minta nasihat, kebetulan nasihatnya rumah tangga, alhamdulillah. Oh, seandainya saya jadi, oh ternyata bisa rukun kembali. Ada yang bisnisnya begini, saya doakan ternyata bisnisnya sukses, itu cuma 1 karomah. Yai Dasuki 1 karomah, Yai Manan 1 karomah. Itu seandainya kalau saya ini, kalau mereka berdua the real story. Apa yang terjadi? Itu cuma 1 karomah. Tapi antum bisa istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Yang antum ceritakan, saya ceritakan tadi cuma contoh 3 karomah saja. Iya enggak? Ini antum bisa istiqomah mengalahkan orang-orang yang eksistensinya di hadapan Allah sudah tinggi. Ini antum lebih baik daripada 1000 karomah ini. Luar biasa ini. Ternyata reward yang pertama adalah kalau antum bisa istiqomah, maka memiliki kebaikan yang di hadapan Allah ditimbang lebih berat, lebih baik daripada 1000 karomah. Apa sih keuntungan lagi kalau kita bisa istiqomah? Apa? Diterangkan di sebuah ayat. Apa? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Rewardnya apa? Tatanazzalu bihi malaikah. Saya kupas dulu artinya. Sungguhnya orang yang berkata Rabbunallah. Apa sih Rabbunallah itu? Tuhan kami adalah Allah. Berarti apa? Sungguhnya kamu yang berbicara mengatakan apa? Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, dan mengatakan Tuhanku Allah itu apa dilakukan secara istiqomah. Itu ya, itu dulu kita. Apa sih kata lain daripada Tuhanku Allah? Kata lainnya adalah la ilaha illallah.
membaca kalimat la ilaha illallah, antum lakukan secara istiqomah, apa? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Ya, amalannya apa? Berkata la ilaha illallah secara istiqomah. Orang mek pisan-pisan tok, ya. Antum dzikir, saya sudah istiqomah, ping pira? 3 dina iki. Iki gak istiqomah. Istiqomah muddal hayat, selamanya menancap di hati kita. Antum istiqomah baca apa? La ilaha illallah. Kalau antum sudah istiqomah, maka dikasih reward oleh Allah. Apa rewardnya? Yang reward yang kedua ini ngeri, Pak. Ngeri itu rewardnya itu apa? Tatanazzalu bihil malaika. Antum diturunkan oleh Allah malaikat menjadi prajurit antum. Ini kalau saya ada preman di tengah Malang, seandainya ada preman, saya sendiri kalah, Pak. Saya dijotos orang, kalah, Pak. Gede tinggi, dibentak, takut juga, Pak, ya. Ngeri, Pak. Tapi kalau saya punya bodyguard 3 begitu, ngeri, Pak. Preman mikir-mikir, bodyguard saya preman. Tapi bodyguard saya tak terbatas berapa malaikat, dan yang membodyguardi saya itu malaikat. Kira-kira preman berani enggak? Nggak berani, Pak. Begitu juga kekuatan saya ini berapa? Saya kerja. Umumnya orang kerja itu kan menghasilkan berapa sih per hari? Taruh 100.000. Apik, Pak. Tukang. Dari 7:30 sampai jam 3:30. Masya Allah. Bahasanya ngetiwet, Pak. Kerja. Itu sholat aja itu pasti istirahat. Berapa gajinya? 125, Pak. Antum yang profesional. Bisa 150, Pak. Ada orang yang kerja, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kapabilitasnya hanya itu, Pak. Tapi kalau ada orang, kerjanya nggak seberapa, Pak. Wah, lihat dikongkon sparring yo kalah. Dikongkon apa ini? Ngobrok kayak antum yo kalah. Tapi penghasilannya jauh di atas rata-rata. Saya berpikir, ini siapa yang ngasih? Ini keadilannya? Enggak. Ternyata yang menjadikan kita itu berlipat ganda, Allah menurunkan bala tentaranya. Pencapaian antum jauh berkali-kali lipat kalau antum dibantu malaikat atas ridha Allah. Lo kelasnya antum itu ya wis dekengan pusat itu, Pak. Lah gitu. Lo iya malaikat, Pak. Iya enggak? Jualan, antum jualan masjid kok gak payu-payu deh. Digital marketing, menang mana digital marketing dengan marketing malaikat? Malaikat, Pak. Coba, nah ini yang mau nikah, modalnya butuh banyak. Kerja antum sehari, panter kayak 50.000 antum. Model kinerja 50.000, 1.000 lah, wis wapi itu. 1.000, ini nikah ini kurang lebih 1 bulan lagi nih. Berarti paling dapat 3 juta. Kebutuhan saya ya Allah 25 juta. Kalau malaikat yang turun, bukan hanya itu, 250 juta diokein sama Allah, ya enggak? Tapi syaratnya istiqomah. Ini istiqomah nggak bisa dong instan, gitu kan? Istiqomah, Pak. Waduh, kalau ngomong istiqomah itu luar biasa. Kita lihat tadi, sahabat Sya'ban, beliau istiqomah itu dikasih busyra oleh Allah, dikasih rewardnya ditunjukkan tatkala beliau mau meninggal. Ada Salahuddin Sultan Al-Fatih. Sultan Fatih itu menjatuhkan Konstantinopel yang dijatuhkan beberapa orang-orang sebelumnya tidak mampu, tapi jatuh di tangan beliau. Apa? Fadilahnya beliau istiqomah di jalan Allah, yaitu apa? Sholat Qiyamul Lail. Ada yang dia aslinya sahabat, tapi dia tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi diakui oleh Rasulullah.